kita lanjutkan ke penerapan integral. Nah, di sini sebenarnya lebih bisa dikatakan untuk penerapan integral tertentu ya. Nah, di sini ada dua penerapan. Yang pertama itu adalah surplus konsumen dan yang kedua adalah surplus produsen. Jadi surplus konsumen itu adalah mencerminkan suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati oleh konsumen berkenaan dengan tingkat harga pasar suatu barang. Sedangkan surplus produsen itu mencerminkan suatu keuntungan yang lebih atau surplus yang dinikmati oleh produsen tertentu berkenaan dengan tingkat harga di pasar dari barang yang ditawarkannya. Jadi di sini nanti surplus konsumen itu yang dibahas itu adalah tentang permintaannya. Sedangkan untuk surplus produsen itu adalah tentang penawarannya. Nah, kalian bisa perhatikan baik-baik untuk rumusnya. Ini rumusnya, ada dua rumus. Nah, yang perlu kalian ketahui di sini nanti saya hanya akan menjelaskan satu saja di bagian surplus konsumen karena caranya sama saja. Kalian tinggal menyesuaikan rumusnya aja. Jadi di sini nanti yang namanya surplus konsumen ini nanti biasanya saya selalu meminta mahasiswa itu mengerjakan menggunakan dua buah rumus. Rumus pertama dan rumus kedua, baik konsumen maupun produsen. Kenapa? Saya mau tahu ketika menggunakan rumus yang pertama, itu jawabannya sama nggak ketika menggunakan rumus yang kedua. Nah, seperti itu. Nah, saya akan lanjutkan untuk langsung masuk ke contoh soalnya. Nah, untuk contoh soalnya, saya akan menggunakan untuk yang surplus konsumen. Di sini, contoh surplus konsumen. Nah, misalkan di sini ada soal seperti ini. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan H sama dengan 48 min 0,03 P kuadrat. Hitunglah surplus konsumen jika tingkat harga pasar adalah 30. Nah, kayak gitu. Nah, kalian coba perhatikan di sini kita ngebahas surplus konsumen, artinya yang kita gunakan adalah fungsi permintaan. Soalnya juga sudah menyebutkan dengan jelas seperti itu. Nah, langkah yang pertama adalah kita tulis fungsi permintaannya. Kita punya H sama dengan 48 dikurangi 0,03 P kuadrat. Nah, berikutnya sekarang saya akan misalkan kalau P-nya itu sama dengan 0, maka nilai H-nya adalah 48 min 0,03 dikali 0 kuadrat. Berarti H-nya adalah 48. Nah, yang kedua, diketahui di soal surplus konsumen jika tingkat harga di pasar adalah 30. Jika tingkat harga di pasar adalah 30. Nah, sebelum masuk ke situ, kita misalkan persamaannya juga untuk H-nya sama dengan 0. H-nya sama dengan 0. Nah, di sini berarti kita nanti akan punya nilai 0 sama dengan 48 min 0,03 P kuadrat. Berarti kan 0,03 P kuadrat itu sama dengan 48. P kuadrat sama dengan 48 dibagi 0,03.
48 dibagi 0,03. Berarti P kuadratnya adalah 1600. Nah, ini kan kuadrat, berarti P-nya adalah akar dari 1600. Berarti P-nya adalah 40. Nah, 40 seperti itu. Nah, si 40 ini kita sebut sebagai P topi. Kita sebut sebagai P topi. Nah, selanjutnya tadi kan di soal diketahui tingkat harganya adalah 30. Nah, 30 itu kita sebut sebagai PE. PE-nya adalah 30. Nah, berarti untuk mencari nilai H-nya, kita punya nilai H-E sama dengan 48 dikurangi 0,03 P kuadrat. Berarti 48 dikurangi 0,03 dikali 30 kuadrat sama dengan 48 dikurangi 30 kuadrat dikali 0,03 dikurangi 27. Jawabannya adalah 21. Ini adalah nilai HE. Nah, kita akan mencari rumus surplus konsumen. Surplus konsumen menggunakan rumus yang pertama. Kita gunakan rumus yang pertama, yaitu rumus 1 itu adalah CS itu sama dengan integral dari PE sampai P topi FP DP. Oke, sebelum kita mencari surplus konsumen, kita bahas dulu tentang rumus di atas yang saya tuliskan tadi. Di situ ada dua rumus, ada FP dan ada FQ. Ada FP dan ada FQ. Ini juga sama yang surplus konsumen. Maksudnya apa? Ketika di sini FP, persamaan yang kalian gunakan itu nanti dalam bentuk H sama dengan titik-titik. Sedangkan kalau FQ berarti P sama dengan titik-titik. Sama juga kalau surplus produsen. Ini yang digunakan adalah P sama dengan titik-titik dan yang ini adalah H sama dengan titik-titik. Seperti itu. Nah, sekarang kita ubah dulu dua persamaannya biar jadi P sama dengan dan H sama dengan. Jadi nanti ketika mencari surplusnya kita tinggal pakai rumusnya. Nah, jadi kan di sini kita udah punya H sama dengan 48 min 0,03 P kuadrat. Nah, berarti kan kalau misalkan diubah ke dalam bentuk P, ini kan sama aja dengan 0,03 P kuadrat itu sama dengan 48 min Q. P kuadrat sama dengan 48 min Q dibagi 0,03. Ini sama aja dengan 48 dibagi 0,03 dikurangi 1 per 0,03 Q. Seperti itu kan. Nah, atau bisa juga dituliskan P-nya adalah akar dari 1600 min 1 per 0,03 Q. Kayak gitu. Atau bisa juga kalian tuliskan nilai P-nya adalah 1600 dikurangi 1 per 0,03 Q pangkat setengah. Kayak gitu. Ini udah dalam bentuk Q sama dengan, ini P sama dengan. Nah, sekarang kita cari surplus konsumen menggunakan rumus 1. Nah, rumus yang pertama, itu rumusnya adalah CS sama dengan integral dari PE sampai P topi FP DP. Nah, kalau persamaannya itu FP, berarti yang kita gunakan adalah yang Q sama dengan. Nah, berarti tinggal kalian tulis, cek lagi PE-nya berapa, P topinya berapa. Berarti di sini integral PE-nya itu adalah 30, P topinya adalah 40. Q sama dengannya adalah
48 min 0,03 P kuadrat dP. Nah, ini integral tertentu ya. Berarti tinggal kalian turunkan nih. Berarti turunannya adalah 48 diintegralkan. Itu adalah 48P. Jadi kalau misalkan ada integral 6 dx, integralnya adalah 6x plus c. Kalau ada integral 10 dx, berarti integralnya adalah 10x plus c. Tergantung di sini terhadap apa. Kalau ini dp berarti ini juga p. Dikurangi 0,03 per 3 p pangkat 3. Dari 30 sampai 40. Nah, berikutnya ini adalah 48P dikurangi 0,01 P pangkat 3 dari 30 sampai 40. Kalian tinggal substitusikan. Berarti adalah yang atas dulu ya. 48 kali 40 min 0,01 kali 40 pangkat 3 dikurangi yang 30. 48 kali 30 dikurangi 0,01 kali 30 pangkat 3. Tinggal kita hitung. Nilainya adalah ini 1920 min 640 dikurangi 1440 min 270. Nah, ini hasilnya adalah 1280 dikurangi 1170. Hasilnya adalah 110. Seperti itu. Rumus yang berikutnya adalah rumus yang kedua. Rumus yang kedua ini agak sedikit lebih ribet. Jadi tapi saya yakin kalian bisa ngerjain, karena kemarin ketika kita belajar penerapan diferensial kan juga caranya panjang. Kalian juga bisa ngerjain. Jadi untuk yang penerapan integral walaupun panjang, saya yakin kalian juga bisa. Oke, rumus yang kedua di sini adalah CS sama dengan integral 0 sampai QE FQ DQ min QE kali PE. Nah, ingat ini persamaannya harus dalam bentuk P sama dengan gitu. Nah, kita tinggal tulis di sini integral dari 0 sampai QE. QE-nya kita ganti. Tadi udah kita hitung, QE-nya adalah 21. FQ-nya adalah P-nya, itu adalah 1600 dikurangi 1 per 0,03 Q pangkat setengah DQ min QE-nya 21, PE-nya adalah 30. Nah, kita hitung dulu. Berarti ini adalah integral dari 0 sampai 21 1600 min 1 per 0,03 Q pangkat setengah DQ dikurangi 630. Nah, terlebih dahulu sebelum supaya nanti lebih jelas, kita selesaikan dulu integral yang depan ini. Nah, integral yang depan itu yang dalam tanda kurung ini akan saya misalkan sebagai U. Kita menyelesaikan integralnya menggunakan integral substitusi. Berarti nanti seperti ini. Berarti saya punya U itu sama dengan 1600 min 1 per 0,03 Q. Kita turunkan. DU sama dengan 1600 kalau diturunkan 0. Negatif 1 per 0,03 DQ. Berarti sama aja DU dibagi negatif 1 per 0,03 sama dengan DQ. Berarti negatif 0,03 DU itu sama dengan DQ. Jadi dengan begitu
nilai dari integral dari 0 sampai batasnya tidak usah ditulis dulu, berarti nilai dari integral dari 1600 min 1 per 0,03 Hi pangkat setengah dhi itu sama dengan integral dari 1000 U kita ganti U, 1600 nya kita ganti U pangkat setengah, dhi nya kita ganti negatif 0,03 dhi. Nah sekarang negatif 0,03 nya kita taruh depan, integral U pangkat setengah dhi. Nah ini sama saja dengan negatif 0,03 U pangkat setengah itu kalau diintegralkan adalah U pangkat 3 per 2 dibagi 3 per 2 seperti ini. Nah ini sama dengan negatif 0,03 dikali 2 per 3 ini 2 per 3 dari mana? 3 per 2 kalau diatasin kan jadi jadi dibalik kan kalau perkalian. U pangkat U nya kita ganti 3 per 2, ini sama dengan 0,03 bagi 3 kali 2 itu adalah negatif 0,02. U nya kita ganti lagi 1600 min 1 per 0,03 pangkat 3 per 2, ini sama aja berbentuk negatif 0,02 dikali akar 1600 min 1 per 0,03 Hi, di sini ada Hi, dipangkatkan 3 itu. Nah berarti dari sini kita bisa langsung ngerjain nih, kita bisa langsung ngerjain. Nah dia berarti hasilnya adalah, tinggal kita masukin nih hasil yang sebelah sini, ini negatif 0,02 akar 1600 min 1 per 0,03 Hi pangkat 3. Jangan lupa tulis batas atasnya 21, batas bawahnya 0, dikurangi 630 gitu. Nah berarti ini sama dengan negatif 0,02, kita substitusikan sekarang, dikali akar 1600 min 1 per 0,03 dikali 21 dipangkatkan 3 nya di luar, lalu dikurangi akar 1600 min 1 per 0,03, Hi nya 0 batas bawahnya dikali 0 pangkat 3, lalu dikurangi 630. Berarti di sini kita punya negatif 0,02, kita kasih kurung, dikali akar 1600 dikurangi 1 kali 0,03 kali 21 itu adalah 900 pangkat 3. Jadi kalian kurangkan dulu baru dipangkatkan 3, dikurangi akar 1600 pangkat 3. Kenapa 1600 pangkat 3? Karena 1 per 0,03 kali 0 kan 0 gitu. Nah dikurangi 630. Nah ini hasilnya adalah negatif 0,02 dikali 900 pangkat 3 lalu diakar 27.000 min 1600 pangkat 3 lalu diakar 64.000 dikurangi 630. Hasilnya adalah negatif 0,02 dikali negatif 37.000
dikurangi 630. Hasilnya adalah 740 dikurangi 630, 110. Jadi bisa kalian lihat, baik menggunakan rumus pertama, ini rumus pertama 110, rumus kedua juga 110, hasilnya akan sama saja, seperti itu.